Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Bagaimana tadi sudah makan semua di kantin waktu jam istirahat? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Seluruhnya siap, kelas. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya mari kita membaca surat Al-Doha. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Jadi ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu di ruangan Bu Saryani, karena minggu lalu kita itu melakukan kolaborasi ya dengan guru tim. Nanti hari ini kita akan berapa persentase. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ya, kita apakah di sekitaran lingkungan masyarakat kita ini ada yang memiliki latar belakang yang berbeda? Ada. Satu-satu angkat tangan dulu, Apriani. Atau contohnya latar belakang Agama, agama, apa lagi? Suku, ras, budaya. Jadi itu ada perbedaan ya, perbedaan di sekitar lingkungan kita. Jadi Ibu akan tampilkan di depan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Oke, jadi silakan diperhatikan di depan ya. Jadi video pembelajaran PPKN jadi hari ini untuk kelas 9 PPKN. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu dalam keberagaman masyarakat Indonesia, dalam kebinekaan tunggal ika. Yang pertama yaitu memahami makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, memahami prinsip persatuan dan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang keempat, menjelaskan permasalahan yang timbul akibat dari keberagaman. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan tampilkan satu video ya. Jadi nanti Ibu akan tampilkan video dalam bentuk ini, nanti dalam bentuk video. Jadi nanti diperhatikan, saya Ibu putar videonya. Hai anak-anak, balik lagi di ruang PKN Ibu Nurdianti hari ini.
Ibu akan membahas materi kelas 9 mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi, keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan itu menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Nah, persamaan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Sedangkan kesatuan itu sendiri merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh, serasi, saling menguatkan, dan menghargai perbedaan. Adapun alat-alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI, yang lima lamban-lamban seperti lamban bendera merah putih, lamban Garuda Pancasila, dan lagu Indonesia Raya. Adapun prinsip dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua prinsip nasionalisme Indonesia, yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yang keempat prinsip wawasan Nusantara, dan yang terakhir prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jadi, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Melalui Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman itu bukanlah menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Justru hal itu menjadikan perekat persatuan dan kesatuan. Nah, wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia itu merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat, agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpanan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Jadi, wawasan Nusantara itu seperti cara pandang kita, yaitu masyarakat terhadap negaranya itu seperti apa. Nah, secara umum, wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, yang dijabarkan dari falsafah dan sejarah bangsa Indonesia tersebut. Sesuai dengan posisi dan kondisi geografisnya negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 komponen yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni dari berbagai etnis dan adat istiadat yang berbeda. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti memiliki perbedaan di tiap daerahnya. Nah, bentuk keberagaman Indonesia itu yang pertama suku bangsa, yang kedua adat istiadat, dan yang terakhir yaitu agama. Von Lehoven mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat.
Ian mengklasifikasikan dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa, yaitu Ternate, Ambon Timur, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta dan Jawa Barat. Jadi kita khususnya di daerah kita sendiri, kita berada di lingkaran Sulawesi Selatan. Nah, etnisitas yang ada itu bisa berupa bentuk rumah adat, lagu daerah, bahasa, alat musik, pakaian adat. Bisa dilihat juga dari sistem kekerabatan seperti parental, patrilineal, matrilineal. Dan di Indonesia sendiri memiliki beberapa bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Bugis, bahasa Minangkabau. Khusus di daerah Kabupaten Sidendren-Rapan, jadi kita menggunakan bahasa Bugis. Sedangkan agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konshu. Jadi itulah agama-agama resmi yang ada di Indonesia. Pengaruh keberagaman masyarakat di Indonesia. Jadi ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia itu yang pertama terciptanya integrasi nasional, yang kedua menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan antar golongan, dan yang ketiga dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Adapun dampak negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia itu bisa berupa terjadinya konflik dalam masyarakat, munculnya sikap primordialisme, pandangan yang dibawa sejak dari kecil. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya lebih unggul dibandingkan suku lainnya. Yang keempat, fanatisme yang berlebihan, menganggap keyakinan sendiri benar dan yang lain salah. Jadi bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, konflik antar suku, yaitu perbedaan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras satu dengan ras yang lainnya yang dapat terjadi karena sikap patrial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok. Kelompok dapat dibedakan dalam atas pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Jadi penyebab konflik dalam masyarakat yaitu tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran atau atas norma tidak tegas atau lemah. Selanjutnya, tindakan anggota masyarakat sudah tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Yang terakhir, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Selain itu, ada pula gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Yang kedua, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang tidak harmonis. Dan yang terakhir, hubungan antar penduduk asli dan pendatang kurang harmonis.
Konflik yang pertama yaitu perpecahan dalam masyarakat, yang kedua kerugian harta benda dan korban manusia, yang ketiga kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, yang keempat perubahan kepribadian. Sekian dulu untuk materi hari ini, semoga kalian mengerti ya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Kita ambil tokoh-tokoh yang ada di sebelah saja, yaitu ada Usman Balo, ada Arifin Numan, ada Hasan Pulu, ada Ki Haji Abdul Muin. Jadi silakan nanti kamu pilih sendiri di situ. Caranya ini. Kopi bukan. Kopi. Oh iya. Terima kasih. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu silahkan download dalam bentuk PTT. Ini caranya, silahkan diklik bagikan. Kemudian itu klik ke bawah lagi, klik ke bawah. Nah, ke bawah lagi, silahkan klik ke bawah. Ya, klik lagi, pilih lainnya. Pilih lagi, turun lagi. Cari di situ PowerPoint. Buka PowerPoint. Nah, silahkan pasang ini di sini. Kalian yang belajar sendiri ya. Cara pasangnya supaya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Usman Balo akan mempresentasikan hasil desain kami. Ya, silakan sebutkan nama kelompoknya juga. Kami dari kelompok Usman Balo berangkat dari teman-temannya. Kami dari kelompok Usman Balo. Nama anggota, Anissa, Andra, Jumenik Akbar, Indiani, Ahdiani. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik, yaitu perpecahan dalam masyarakat, dua kerugian harta benda dan korban manusia, tiga kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, dan empat perubahan kepribadian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi berikan dulu aplaus untuk kelompok Usman Balo. Silakan dulu. Semangat. Semangat. Oke, jadi itulah tadi persentase dari kelompok Usman Balo. Sekarang siapa yang ingin memberikan penguatan dari pembelajaran kita hari ini, atau apa kesimpulan dari pembelajaran, apa yang kalian dapat dari pembelajaran kita hari ini? Yani, jangan memecah belah. Apalagi pelajaran saling menghormati, Saling menghargai perbedaan yang ada. saling menghargai perbedaan yang ada. Ada yang lain, konflik, dari konflik dan perkitukan. Jadi itulah tadi materi kita untuk hari ini. Jadi untuk materi kita minggu depan, Sarah.
masuk ke upaya pencegahan. Jadi Gina untuk pembelajaran hari ini silakan Nak Apriani tutup dengan doa pembelajaran untuk hari ini. Selesai. Ya, silakan.